Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Febrianto. Saya dari Prodi TMP kelas 3D dan saya di sini akan menjelaskan tentang materi dan contoh soal atau kasus dalam topik teknik part dalam manajemen proyek dan juga critical path methods dalam manajemen proyek. Yang pertama kita akan membahas tentang teknik PERT atau program evaluation and review teknik QI dalam manajemen proyek. Nah, yang pertama adalah pengertian dari PERT. PERT atau metode manajemen proyek yang digunakan untuk yang pertama yaitu untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol jadwal proyek. Dan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Dan yang ketiga yaitu untuk memperkirakan waktu penyelesaian setiap tugas dan jalur kritis proyek. Nah, di dalam PERT atau program evaluation and review teknik QI dalam manajemen proyek terdapat 3 elemen utama. Yang pertama adalah event atau peristiwa, dan yang kedua ada activity, di mana activity ini adalah tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan untuk maju ke peristiwa berikutnya. Dan yang ketiga yaitu adalah network diagram, di mana network diagram ini itu adalah representasi visual hubungan antar aktivitas dalam proyek. Video YouTube yang telah di-share tentang teknik PERT dalam manajemen proyek terdapat contoh soal atau kasus yang akan saya bahas, yaitu di dalam video tersebut terdapat soal tentang ada beberapa aktivitas dengan estimasi waktu optimistik, paling mungkin, dan pesimistik seperti tabel yang telah dilampirkan di dalam video YouTube tersebut. Nah, dari soal tersebut kita diminta untuk menghitung, yang pertama menghitung waktu rata-rata atau TE untuk setiap aktivitas, dan yang kedua menentukan jalur kritis proyek, dan yang terakhir ketiga yaitu menghitung total durasi proyek. Nah, langkah-langkah kita untuk mengetahui jawabannya yang pertama yaitu kita harus menghitung waktu rata-rata atau TE. Menghitung waktu rata-rata atau TE, kita bisa menggunakan rumus TE sama dengan A plus 4M plus B dibagi 6. Nah, dalam perhitungan tersebut nanti akan ditemukan TEA sebesar 4, TEB sebesar 5,33, dan TEC sebesar 4, dan terakhir TED sebesar 3. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu menentukan jalur kritis. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat diagram jaringan terlebih dahulu berdasarkan urutan aktivitas dan waktu rata-rata yang telah kita hitung tadi. Nah, dalam menentukan diagram jaringan, kita harus menentukan dulu nilai early start atau ES dan early finish atau EF untuk setiap aktivitas berdasarkan waktu rata-rata atau TE. Nah, setelah kita menentukan ES dan EF, kita menentukan late start atau LS dan late finish atau LF untuk setiap aktivitas. Aktivitas dengan float atau kelonggaran waktu 0 adalah bagian dari jalur kritis, yaitu jalur yang tidak boleh mengalami penundaan karena akan memengaruhi durasi total dalam proyek. Nah, yang ketiga kita menghitung total durasi proyek. Setelah menentukan jalur kritis, kita menghitung total durasi proyek
yaitu berdasarkan dari jalur kritis yang paling panjang. Total durasi proyek adalah jumlah dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang ada di jalur kritis. Materi yang kedua yaitu Critical Path Method atau CPM dalam manajemen proyek, di mana CPM ini adalah metode perencanaan dan pengendalian proyek yang digunakan untuk yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi jalur kritis proyek, dan yang kedua untuk menentukan durasi minimum dan durasi maksimum proyek, dan yang ketiga untuk mengelola waktu penyelesaian dari setiap aktivitas secara efisien. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang terdapat di link video dengan topik CPM untuk manajemen proyek. Nah, untuk penyelesaian tugasnya, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita membuat diagram jaringan atau network diagram. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu yang pertama menyusun hubungan antar aktivitas berdasarkan urutan kerja, dan yang kedua kita merepresentasi visual aktivitas dalam bentuk diagram jaringan. Yang kedua yaitu perhitungan jadwal proyek. Dalam perhitungan jadwal proyek ini kita mencari dulu yaitu adalah nilai early start atau ES, yaitu waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai. Dan yang kedua kita mencari nilai early finish atau EF, yaitu adalah waktu paling awal suatu aktivitas selesai. Dan yang ketiga kita mencari late start atau LS, yaitu adalah waktu paling akhir satu aktivitas dapat dimulai tanpa menunda proyek. Dan yang terakhir kita mencari nilai late finish atau LF, yaitu adalah waktu paling akhir suatu aktivitas selesai tanpa menunda proyek. Yang ketiga kita mencari identifikasi jalur kritis atau critical path. Langkahnya yaitu yang pertama kita menentukan jalur aktivitas yang dimiliki terlebih dahulu. Yang kedua kita memilih jalur kritis berdasarkan float 0, dan selanjutnya kita menentukan jalur kritis melalui flat 0 sehingga penundaan aktivitas di jalur ini akan langsung mempengaruhi durasi dalam proyek. Nah, yang keempat kita mencari flat slack atau slack time, yaitu menghitung kelonggaran waktu untuk aktivitas yang bukan jalur kritis menggunakan rumus float sama dengan LS min ES atau float sama dengan LF min ES. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.